Selamat datang di channel Miss Mistis. Peringatan, jangan menonton video ini sendirian. Anda bisa mensubscribe, like, dan share video ini agar bisa menontonnya kembali. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Miss Mistis. Mohon maaf karena beberapa hari terakhir ini jarang upload video. Sebenarnya Miss pengen banget upload video itu seminggu 2-3 kali gitu. Tapi ya karena Miss yang handle semuanya, ditambah lagi masih ada kerjaan rumah yang harus diurus. Jadi semuanya ya memang harus dibagi-bagi gitu. Tapi semoga kedepannya Miss bisa dimudahkan untuk bacain cerita ke kalian semua. Dan jangan lupa juga buat yang baru aja bergabung untuk klik tombol subscribe, juga bunyikan loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Selamat menyaksikan. Kisah kali ini ditulis oleh Nay yang menceritakan tentang seseorang yang pernah mengalami santet mengerikan. Sebut saja namanya Lestari. Lestari adalah seorang PNS yang mengajar di sekolah tingkat dasar, sementara suaminya Lestari yang bernama Rudi, dia bekerja di Dinas Pemadam Kebakaran. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang umurnya 16 tahun. Mereka hidup sederhana hingga pada suatu hari, Lestari mendapatkan kabar gembira dari suaminya bahwa suaminya telah dipromosikan oleh atasannya untuk menjadi kepala bagian di Dinas Pemadam Kebakaran. Namun tanpa disadari, ternyata itulah awal bencana yang akan menimpa keluarga mereka. Sore itu, saat suaminya Lestari pulang ke rumah, dia memberitahukan kepada Lestari bahwa sebentar lagi akan naik jabatan. Mereka sangat bersyukur waktu itu dan berencana akan mengadakan syukuran di hari Minggunya. Hingga beberapa hari kemudian, acara syukuran itu pun tiba. Ketika sedang berbincang dengan keluarga dan kerabat, sekilas Lestari melihat seperti ada orang yang terus memandanginya. Tentu saja Lestari tidak mengenali orang tersebut, namun dia tetap mencoba untuk menyapa orang itu. Akan tetapi orang itu sama sekali tidak membalas sapaan dari Lestari. Lestari sempat berpikir bahwa orang itu sangat sombong dan kemudian dia melanjutkan mengobrol dengan kerabat dan keluarganya. Namun tiba-tiba BI pembantu di rumah Lestari menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Ada seseorang yang ingin berbicara dengan Lestari dan mengatakan jika keluarga Lestari dalam bahaya. Ada sesuatu yang tidak baik yang ditanam di tanah rumahnya Lestari. Lestari pun pergi ke belakang rumahnya untuk menemui orang itu. Dia melihat ada seorang laki-laki yang duduk bersila dengan beralaskan tikar. Laki-laki itu adalah orang yang memandangi Lestari sejak tadi. Lestari mulai menghampiri orang itu dan menanyakan keperluannya. Kenapa memanggil Lestari untuk menemuinya? Juga apakah laki-laki itu adalah teman suaminya. Namun laki-laki itu hanya diam tanpa ekspresi. Sekali lagi Lestari memanggilnya. Kali ini orang itu membuka suaranya yang parau. Dia meminta maaf kepada Lestari karena awalnya tidak bersikap ramah kepadanya. Laki-laki itu menyebutkan bahwa dia melihat ada sesuatu di belakang Lestari.
Dia mencium bau anyir darah dan memberitahu jika ada kuntilanak yang mengikuti Lestari. Dia juga menyampaikan kepada Lestari agar memberitahu suaminya untuk tidak terlalu percaya dengan teman sendiri, serta harus banyak beribadah dan berzikir jika ingin selamat. Namun tentu saja Lestari tidak bisa mempercayai laki-laki tersebut. Dia malah meminta laki-laki itu untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Namun sebelum pergi, laki-laki itu kembali memperingatkan Lestari dan berpesan untuk selalu mengingat Allah. Setelah orang itu pergi, Lestari terus-terusan memikirkan perkataannya. Apakah benar ada seseorang yang berniat jahat terhadap keluarganya? Malam harinya setelah selesai syukuran, ketika Lestari sedang membereskan sisa-sisa syukuran hari itu, tiba-tiba dia mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Dia mencari-cari dari mana bau itu berasal. Bulu kuduk Lestari bergidik ketika mengetahui bau bangkai itu ada di kamarnya sendiri. Dia pun mencoba untuk memanggil suaminya yang berada di teras rumah. Ketika suaminya datang, Lestari kemudian menanyakan apakah suaminya itu mencium bau bangkai. Namun setelah menajamkan indera penciumannya, suami Lestari sama sekali tidak mencium bau bangkai yang dimaksud istrinya itu. Karena hari itu cukup melelahkan bagi mereka, maka untuk menghindari perdebatan, suami Lestari pun menyarankannya agar malam itu tidur di kamar tengah. Malam itu saat tidur di kamar tengah, ketika jam menunjukkan 1:30 dini hari, Lestari masih memikirkan kejadian ganjil yang dialaminya tadi. Namun tiba-tiba dadanya terasa sesak seperti ada benda di atas dadanya. Lestari mencoba menepuk-nepuk punggung suaminya, namun suaminya tidak bergerak sedikit pun. Lestari juga mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa. Di saat itulah tiba-tiba ada kaki di atas dadanya. Lestari menatap ke atas, mencari tahu siapa pemilik kaki yang menjijikkan itu. Dia melihat wajah yang menyeramkan sedang menatapnya dengan senyuman menyeringai. Lestari terus-menerus beristighfar. Dia ingin sekali berteriak, namun entah kenapa suaranya hilang. Lestari hanya mampu membaca doa di dalam hati. Sedikit demi sedikit, rasa sakitnya berkurang, dan kaki itu sudah tidak ada. Lestari bernafas lega, namun tiba-tiba dari atas ada sebuah cairan seperti lendir berwarna hitam yang jatuh menetes ke pipinya Lestari. Posisi Lestari masih terbaring saat itu. Dia segera membersihkan pipinya dan kemudian wajah menyeramkan itu tiba-tiba saja ada di hadapannya. Jarak mereka 1 jengkal tangan. Mulut Lestari seperti terkunci. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sosok itu mengeluarkan lidah panjang dan mencoba menjilati wajah Lestari. Lestari hanya bisa menutup mata sambil tetap membaca doa-doa sampai akhirnya Lestari terbangun dari mimpi buruknya. Baru kali ini dia bermimpi nampak seperti nyata. Keesokan harinya tubuh Lestari lemas tidak bertenaga. Kepalanya terasa sakit dan ingin pecah seperti ada sebuah batu yang berada di atas kepalanya. Badannya pun mengalami panas tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Keluarganya berpikir kalau Lestari memang sedang sakit medis pada umumnya. Oleh karena itu, dia langsung dibawa ke rumah sakit dan dokter menjelaskan mungkin penyebabnya karena kelelahan dan banyak pikiran. Lestari pulang dari rumah sakit,
sekitar pukul 9 pagi. Dan pada malam harinya sekitar pukul 1 dini hari, tiba-tiba badannya panas dan dia berteriak-teriak merasa kesakitan. Kepalanya pun begitu sakit. Suaminya memberikan obat yang tadi diberikan oleh dokter. Keadaan pun lumayan membaik. Namun 3 jam kemudian badan Lestari kembali panas. Sampai pada suatu malam, Lestari sedang beristirahat di kamarnya. Sementara suaminya saat itu sedang dinas malam dan akan pulang pada keesokan harinya. Lestari berduaan saja dengan anaknya saat itu. Dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang bersenandung seperti sinden. Lestari benar-benar ketakutan sampai gemetar. Sinden yang didengarnya itu adalah nyanyian pemanggil kuntilanak. Lalu Lestari mengambil Al-Quran dan membaca ayat-ayat pengusir makhluk halus. Tidak berapa lama suara itu lenyap dan berganti dengan bau busuk yang menyengat hidung. Tapi bau itu bukan bau bangkai tikus, melainkan seperti bau mayat. Tiba-tiba ada suara benda jatuh di atap rumahnya. Lestari segera berteriak memanggil anaknya yang berada di kamar sebelah. Mendengar teriakan Lestari, anaknya pun datang sambil berlari tergopoh-gopoh. Lestari meminta anaknya untuk memanggilkan ibu dan adik laki-lakinya Lestari untuk ke rumahnya sekarang juga, dan tanpa bertanya lagi, anaknya Lestari langsung pergi ke rumah neneknya yang tepatnya persis di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ibu dan adik laki-laki Lestari datang, lalu Lestari menceritakan kejadian yang dialaminya barusan. Sepertinya memang ada sesuatu yang tidak beres, dan ibunya menyarankan agar memanggilkan Ustadz Husein untuk mencari tahu kenapa setiap hari selalu ada kejadian aneh yang terjadi dengan Lestari. Adik laki-laki Lestari yang bernama Hendri pun juga ikut berbicara. Dia takut jika kakaknya itu ada yang mengikuti karena pernah ada temannya Hendri yang datang ke rumah dan temannya itu melihat ada sesuatu yang aneh di rumah Lestari. Malam itu, Lestari, ibunya, dan anaknya sepakat untuk tidur di ruang tengah dan Hendri tidur di kamar tamu. Lestari bersyukur tidak ada yang terjadi malam itu. Sampai suatu ketika pada malam berikutnya, Lestari kembali mendengar suara nyanyian dan bau busuk di tempat yang sama, di sekitar kamarnya. Lestari berteriak memanggil suaminya. Untungnya pada saat itu suaminya berada di rumah dan sedang bersama dengan Ustadz Husein. Mendengar teriakan dari Lestari, mereka segera menuju ke kamar Lestari. Ustadz Husein yang paham akan kejadian itu, dia segera menggelar sejadah di ruang tengah. Ustadz Husein meminta suaminya Lestari untuk ikut berzikir. Sementara Lestari disuruh untuk masuk ke kamar anaknya. Saat Ustadz Husein dan suaminya sedang berzikir, Lestari merasakan ada sesuatu yang aneh di punggungnya dan pernapasannya terasa sakit juga seperti sulit bernafas. Lestari benar-benar ketakutan. Lehernya seperti ada yang mencekik. Anaknya Lestari yang terlihat panik juga membacakan ayat kursi dan ayat Al-Quran yang dia bisa. Tidak ada yang Lestari ingat selain rasa sakit yang tak terhingga. Lalu dia mencoba membaca sholawat hingga akhirnya dia bisa berteriak memanggil suaminya. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya suami Lestari langsung berlari ke kamar. Lestari menangis ketakutan dan badannya penuh dengan keringat. Tidak lama kemudian, Ustadz Husein mengambil air dan membacakan doa lalu meminta Lestari untuk meminum air tersebut. Anehnya,
Saat itu badan Lestari terasa lemas dan mengantuk hingga akhirnya tertidur. Lestari pikir gangguan itu sudah berhenti. Tetapi ternyata salah. Gangguan kali ini lebih hebat. Sore itu sekitar jam 5, Lestari sedang menonton televisi berdua dengan anaknya. Saat itu suaminya belum pulang. Namun tiba-tiba punggung dan tengkuknya terasa sangat panas. Kepala Lestari terasa sakit sampai dia memukul-mukul kepalanya dengan remote TV. Matanya memerah panas, bibir kering pecah-pecah dan tubuhnya benar-benar kesakitan seperti sedang ditusuk jarum. Lestari pun berteriak kesakitan dan tanpa sadar dia telah menggigit bibirnya hingga berdarah. Anak Lestari yang saat itu berada di sampingnya terkejut melihat mulut Lestari yang mengeluarkan darah. Dia pun berteriak memanggil kakek dan neneknya. Mendengar teriakan dari Mei, orang tua Lestari dan juga Henry langsung mendatangi rumah Lestari. Namun saat itu Lestari sudah tertawa-tawa seperti orang gila. Setelah melihat keadaan Lestari, ayahnya pun mengajak Henry untuk memanggilkan Ustadz Hussein. Mereka segera berangkat menggunakan sepeda motor. Sementara ibu dan anaknya Lestari melihat keadaan Lestari yang menjilati darahnya sendiri. Tiba-tiba Lestari bangun dari tempat duduknya dan menuju ruang belakang. Saat itu tubuh Lestari seperti sedang dikendalikan oleh sesuatu. Ibu dan anaknya mencoba untuk mencegah Lestari. Namun tenaga Lestari saat itu lebih kuat dibandingkan dengan ibu dan anaknya. Tanpa sadar, Lestari membanting tubuh mereka. Ibunya Lestari pingsan dan anaknya berlari keluar sambil berteriak minta tolong. Para tetangga mulai berdatangan, termasuk salah satunya adalah ketua RT. Beliau meminta penjelasan kepada anaknya Lestari tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahuinya, mereka pun mencari keberadaan Lestari yang berjalan ke arah ruang belakang. Saat sedang mencari Lestari, ayah dan Henry sudah tiba di rumah membawa Ustadz Hussein. Mereka kebingungan karena melihat begitu banyaknya warga di rumah Lestari. Ibunya Lestari yang sudah sadar pun menceritakan kejadian tadi dan bersama dengan Ustadz Hussein, ayahnya Lestari pergi menyusul Pak RT. Lestari pun akhirnya ditemukan di lumbung padi belakang yang jaraknya beberapa meter dari rumah. Saat itu Lestari sudah tidak sadarkan diri. Ayahnya kaget ketika ditemukan Lestari sudah bersimbah darah serta bau anyir yang mulai menusuk hidung. Ayahnya Lestari menanyakan kepada Ustadz Hussein darah siapakah itu dan Ustadz Hussein menjawab bahwa itu adalah darah dari Lestari sendiri. Saat itu Lestari sudah terkena santet dan santetnya mematikan. Ustadz Hussein pun menyarankan agar ayahnya Lestari segera membawanya ke rumah dan mengadakan doa sekaligus mengaji bersama di rumahnya. Sambil bergidik, ayahnya Lestari membopongnya hingga ke kamar. Lalu menyuruh ibunya Lestari untuk membersihkan badannya Lestari. Ibunya Lestari mulai panik ketika melihat Lestari tidak berhenti mengalir. Lalu ibunya memakaikan tampon kepada Lestari agar darahnya tidak tembus keluar. Di ruang depan, ayah Lestari, Ustadz Hussein, beserta Pak RT berkumpul membicarakan hal aneh yang terjadi pada Lestari. Kejadian di luar nalar itu mau tidak mau menyoroti keluarga Lestari. Sekitar jam 8 malam saat suaminya Lestari pulang bekerja, dia tiba-tiba kaget karena di rumahnya begitu banyak orang yang mengaji. Dia buru-buru memarkirkan motornya dan masuk ke rumah, lalu mendapati Lestari yang sedang terbaring lemah. Kemudian
suaminya bertanya kepada Ayah Lestari dan Ustadz Husein, sebenarnya apa yang terjadi saat itu. Ustadz Husein pun menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengirim santet terhadap keluarga Rudi. Dan Ustadz Husein menyarankan kepada Rudi untuk mencari gurunya Ustadz Husein yang berada di kota C dan B. Karena jujur saja ilmu Ustadz Husein saat itu belum mampu untuk melawan santet tersebut. Karena santet itu terlalu berbahaya dan mematikan. Mendengar penjelasan Ustadz Husein, suaminya Lestari nampak terkejut. Dia tidak menyangka ternyata ada orang yang tidak suka dengan keluarganya. Sebelum pergi, Ustadz Husein hanya bisa membacakan doa untuk sementara agar Lestari tenang. Dia juga telah menghubungi gurunya yang akan datang sekitar 3 hari lagi ke rumah Lestari. Kali ini kita berpindah ke ceritanya Mei, anaknya Lestari. Semenjak ibunya kesurupan, dia semakin takut jika hanya berduaan dengan ibunya. Dia merasa ibunya bukan lagi seseorang yang dia kenal. Lestari selalu menangis dan tertawa-tawa sendiri. Tapi Mei tahu kalau itu bukan ibunya. Ada kejadian di mana pada suatu malam Mei mendapati Lestari sedang memakan daging mentah. Malam itu dia terbangun karena ingin ke kamar mandi. Di rumah itu ada 2 kamar mandi. Yang satu berada di belakang dekat dengan dapur dan yang satunya lagi di samping kamarnya Mei. Dia memilih untuk pergi ke kamar mandi di samping kamarnya. Setelah keluar dari kamar mandi, tiba-tiba Mei mendengar suara piring yang jatuh dari arah dapur. Karena kaget dan merasa penasaran, dia pun mengecek ke dapur dan berjalan dengan hati-hati. Setibanya di sana, Mei dikejutkan dengan pemandangan yang membuatnya bergidik ngeri. Dia melihat Lestari sedang jongkok memakan daging mentah yang ada di dalam kulkas. Mulutnya Lestari pun penuh dengan darah. Mei beringsut mundur karena merasa ketakutan. Namun sialnya saat itu Lestari sudah melihat dirinya. Dengan mulut yang berdarah dan berbau amis, Lestari berdiri membungkuk. Kepalanya menengadah ke atas, namun matanya melotot ke arah Mei. Lestari menyeringai dan berjalan sambil membungkuk ke arah Mei. Mei pun berlari sambil berteriak memanggil ayahnya. Dia menggedor-gedor pintu kamar sambil sesekali melihat ke belakang karena takut jika Lestari mengejarnya. Dan benar saja, waktu itu Lestari memang mengikutinya. Akhirnya ayahnya Mei membukakan pintu kamar dan dia keheranan ketika melihat Mei yang sedang menangis. Mei pun memberitahu ayahnya bahwa dia melihat Lestari sedang memakan daging mentah di dapur. Ayahnya pun mengerti lalu pergi ke dapur untuk mengecek Lestari. Rudi mendekati Lestari tanpa rasa takut, lalu dia membacakan ayat-ayat pengusir jin. Rudi meminta tolong kepada Mei untuk membantunya membaca doa. Saat mereka membacakan doa, Lestari hanya berteriak kepanasan sambil sesekali tertawa menyeramkan. Teriakan Lestari mengagetkan anak tetangganya yang kebetulan sedang berkumpul. Mereka datang secara beramai-ramai ke rumah Mei. Beberapa dari mereka ada yang membantu ayahnya Mei untuk memegang tangan dan kaki Lestari, dan sebagiannya lagi memanggilkan Pak RT dan Ustadz Husein. Suasana malam itu cukup mencekam. Lestari terus-terusan berteriak meracau. Kedatangan Pak RT dan Ustadz Husein sangat membantu di sana. Hingga akhirnya sekitar jam 2 dini hari, Lestari sudah mulai tenang. Dia sudah bisa tertidur. Setelah selesai membantu, Ustadz Husein dan Pak RT pamit untuk pulang.
Sementara anak tetangga dan teman-temannya ikut berjaga di teras rumah, takut jika hal yang sama terulang lagi. Hari-hari berikutnya yang dikerjakan Lestari hanya duduk melamun dengan tatapan yang kosong. Sehabis maghrib hingga jam 4 subuh, kadang dia berteriak-teriak histeris dan kesurupan. Ustadz Husein menyarankan agar Lestari sering-sering berzikir, mengaji, dan jangan dibiarkan tidur saat malam hari. Tapi bagaimana bisa Lestari melakukan itu semua sementara saat itu dia sendiri dalam keadaan kotor, ditambah jiwanya yang kosong. Keluarganya sudah membawa Lestari untuk berobat, namun hasilnya sia-sia. Hingga pada suatu hari Ustadz Husein datang membawa seseorang yang diketahui adalah guru beliau yang bernama Kiai Ja'far. Setelah mendengar cerita Rudi tentang awal mula kenapa Lestari menjadi seperti itu, Kiai Ja'far pun memohon izin untuk besok kembali lagi membawa beberapa orang muridnya. Sebelum pergi, Kiai Ja'far memberikan Rudi air yang sudah dibacakannya doa untuk diminumkan kepada Lestari. Keesokan malamnya seperti biasa, Lestari sedang berada di kamarnya dengan kondisi yang sama, duduk melamun di jendela kamar dan menatap keluar. Sambil melakukan tugas sekolah, Mei menemani Lestari. Dia sudah tidak takut lagi dengan Lestari karena ibunya itu sudah tidak tertawa dan menangis secara tiba-tiba lagi. Lestari kini lebih banyak diam. Saat sedang berduaan dengan Mei, tiba-tiba Lestari berkata, "Ada tamu yang datang." Mei sempat kaget karena saat itu Lestari tiba-tiba bicara. Hingga akhirnya Mei pun sadar bahwa Lestari saat itu tidak sedang berbicara dengannya, melainkan sedang berbicara dengan sesuatu yang lain. Tidak lama setelah itu terdengar suara Ustadz Husein dan Kiai Ja'far dari depan rumah. Mei memperhatikan raut wajah Lestari. Dia nampak tidak suka dengan kedatangan mereka. Ditambah lagi ada beberapa murid Kiai Ja'far yang datang. Tidak lama setelah itu Ustadz Husein dan Kiai Ja'far masuk ke kamarnya Lestari. Mereka mengucapkan salam, namun Lestari tidak menjawabnya. Dia malah melirik sinis dan memperhatikan baik-baik orang asing di depannya. "Rek, naon si laing ka dieu?" Tiba-tiba suara Lestari berubah menjadi besar. Mei langsung sadar bahwa itu bukanlah ibunya. Kiai Ja'far pun mendekat sambil memegang pundak dan punggung Lestari. Sementara Ustadz Husein memijat-mijat telapak kaki Lestari sambil membacakan doa. Dan kemudian Kiai Ja'far berbicara kepada sosok yang merasuki Lestari. "Siapa yang berada di dalam tubuh ini? Keluar sekarang juga." Sosok itu malah tertawa mengejek. Kiai Ja'far tidak menghiraukannya dan mulai membaca doa, begitu juga dengan Ustadz Husein. Sosok itu mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan sehingga membuat orang yang mendengarnya bergidik ngeri. Karena diserang Ustadz Husein dan Kiai Ja'far, sosok itu berteriak keras, menangis, kemudian tertawa dan berkata, "Aku senang sama dia. Sangat nyaman masuk ke dalam tubuhnya. Aku ingin membawa dia ke alamku." "Kau tidak bisa membawanya. Kami akan mencegahmu. Kalau kau tidak pergi dari tubuh wanita ini, kami akan membakarmu," kata Kiai Ja'far. Dengan seluruh kekuatannya, Kiai Ja'far dan Ustadz Husein melawan makhluk itu.
Perlu waktu yang cukup lama untuk melumpuhkan makhluk tersebut. Hingga akhirnya makhluk itu pun menyerah. Sebelum keluar dari tubuh Lestari, makhluk itu berkata, "Saya disuruh oleh tuanku untuk mengganggu keluarga ini. Saya juga disuruh membuat wanita ini lumpuh. Kalau saya keluar dari tubuh ini tanpa meminta izin dari tuan saya akan dibunuhnya. Kalau kau pergi dari tubuhnya, kau tidak akan dicelakai. Saya akan bawa kau ke tempat di mana berkumpulnya jin-jin muslim," kata Kiai Ja'far. Setelah membuat perjanjian dengan Kiai Ja'far, makhluk itu pun keluar dari tubuh Lestari. Namun, apakah semuanya sudah berakhir? Tentu saja tidak. Tubuh Lestari tiba-tiba bergerak kembali. Dia bangun dan duduk bersila, kepalanya menunduk, lalu tiba-tiba dia bersuara dengan lantang. "Kurang ajar! Siapa yang mengalahkan anak buahku? Sini, lawan aku. Sekarang kalian akan kumakan." Entah siapa yang kali ini merasuki tubuhnya Lestari. Suaranya berat dan membuat suasana semakin mencekam. Rudi mulai panik ketika ada yang masuk lagi ke dalam tubuh istrinya. Kiai Ja'far pun menjelaskan bahwa Rudi harus tenang saat itu. Sebenarnya ada dua makhluk yang bersemayam di dalam tubuh Lestari. Yang satu sudah dikeluarkan dan yang satunya lagi lebih kuat dari yang sebelumnya. Kiai Ja'far pun meminta agar murid-muridnya yang sedang berada di luar untuk masuk ke dalam dan ikut membantunya. Kiai Ja'far pun mulai berbicara kepada makhluk itu. "Saya yang sudah melepasnya keluar. Sekarang saya akan bertanya, siapa yang menyuruhmu menghabisi keluarga Mas Rudi?" Makhluk itu kembali tertawa. "Apa kau tahu, aku dan wanita ini sudah menyatu. Kalau kau mengeluarkan aku dari tubuh wanita ini, maka dia akan mati. Akulah sumber kekuatannya. Coba saja kau kalahkan aku." Makhluk itu menantang Kiai Ja'far. Kemudian terjadilah pertarungan antara Kiai Ja'far dengan sosok di dalam tubuh Lestari. Ustadz Husain dan murid-murid Kiai Ja'far membantu membacakan doa. Lestari meraung dan menjerit-jerit kesakitan. Dan tidak lama setelah itu, dia muntah darah berwarna hitam. Kiai Ja'far mendekat dan membantu Lestari untuk duduk. Lalu memegang pundaknya sambil membacakan doa dan bertanya kepada makhluk yang merasuki Lestari, "Kau diberi apa oleh dukunmu?" "Dia memberiku darah." "Jadi setiap manusia yang memberimu darah, kau akan menuruti permintaannya?" "Tentu saja, karena aku sudah terikat perjanjian dengan orang yang memberikan darah itu." "Jelaskan, siapa yang menyuruhmu?" tanya Kiai Ja'far sambil membaca doa. Makhluk itu pun mulai kepanasan lalu berkata, "Aku mencelakainya atas permintaan dari orang yang tidak suka dengan kesuksesan keluarga ini. Dan orang itu adalah teman satu pekerjaannya." "Siapa orangnya?" Tiba-tiba Rudi menyela dan bertanya pada makhluk tersebut. "Aku tidak bisa mengatakannya karena sudah terikat janji. Sekarang, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan mengganggu keluarga ini lagi. Tapi orang itu tidak akan pernah berhenti sampai orang yang bernama Rudi mati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lestari ambruk. Rudi langsung menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. "Mas Rudi,
Sepertinya semua ini belum berakhir. Ketika dukun itu tahu kalau jin-jinnya sudah dikalahkan, dia akan kembali mencoba mencelakai kalian lagi. Mbak Tari jangan sampai ditinggalkan sendiri. Minta Mbak Tari untuk selalu berzikir. Santet darah sewu adalah santet yang mematikan. Untung saja saya datang tepat waktu. Jika terlambat mengobati Mbak Tari, pasti dia akan kehabisan darah dan meninggal. Untuk itu, kalian semua harus waspada karena orang itu tidak akan pernah berhenti mengganggu kalian, kata Kiai Ja'far. Setelah memberikan wejangan, Kiai Ja'far dan murid-muridnya pun pamit untuk pulang. Lestari sudah sadar sepenuhnya, namun tubuhnya masih lemah. Beberapa hari setelah kejadian itu, Lestari sudah terlihat sehat walaupun sesekali dia sering didatangi sosok-sosok yang mengganggunya. Tapi Lestari sudah siap menghadapi jin-jin tersebut. Sebulan sekali Lestari melakukan ruqyah agar benar-benar sembuh dari kiriman santet itu. Dan perlu waktu yang lama sekitar 2 tahun untuk sembuh total. Semenjak kejadian itu, Lestari mempunyai kemampuan untuk bisa melihat hal-hal gaib. Pernah juga ada yang menawari Rudi untuk mengirimkan kembali santet pada si pengirim. Tapi Lestari melarang. Menurutnya tidak baik kalau harus perang santet. Lestari sudah lelah dan tidak ingin membalas perlakuan buruk orang tersebut. Miss Mistis akan kembali lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan mensubscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.